Ya oke Jetir, seperti biasa kita lagi di Taman Mini. Cuman kali ini Taman Mininya ini beda lagi men. Ini satu tempat yang kita belum pernah kunjungin tuh. Ini Taman Burungnya Taman Mini asli. Kayaknya ini keren abis. Dan kita mau kayak luar negeri gitu ya? Iya kita mau explore di sini sekalian nyobain nasi first impression smartphone yang satu ini X100 Pro. Nah ini gokil nih, kita dapetin dari Gondrai karena kita belum tahu ya bakalan keluar resmi atau enggak di Indonesia. Well, udah ada sih TKDN-nya, cuman nggak sabar aja kita. Jadi kita order ke Gondrai, dia masukin barang ke Indonesia resmi, bayar pajak dia. Jadi IMEI-nya tuh dijamin anti begal. Linknya ada di deskripsi kalau kalian mau tahu lebih lanjut atau mau cuci mata. Jadi di video kali ini kita cuma mau first impression aja, cek apa yang penting-penting, Openingnya, speknya kayak gimana, dan most importantly kameranya kita mau tes. Kita ngobrol sambil jalan. Alright, let's go. Let's go, Pak. Sebenarnya banyak sih dari Vivo X100 Pro ini yang menarik ya. Notably ya kamera jelas. Tapi yang pertama mungkin sebelum ke kamera, prosesor dulu ya men. Prosesornya pakai Dimensity 9300. Kalau dibandingin sama iQOO 12 tuh suka belum? Udah. Pertama gue nggak bisa ya dapetin Antutu di atas 2 juta. Pakai cooler pun cuma dapet 1,95 juta. Terus secara stabilitas performa di Wildlife Extreme Stress Test juga nggak stabil banget sih. Gue coba main Genshin Impact dalam kondisi ruangan non AC, di mana iQOO 12 dengan Snapdragon 8 Gen 3-nya bisa stabil selama 20 menit di 60 fps, di sini nggak bisa. Perlu di note, ini kondisinya gue samain kayak kondisi tes iQOO 12 kemarin. Jadi nggak gue dinginin dulu ya. Jadi startnya dari panas, langsung kita gas Genshin Impact. Supaya sama nih kayak iQOO 12 kemarin. Average FPS-nya 51 fps aja di sini. Ya, dipahami sih ya, mungkin juga karena bukan handphone performa, coolingnya juga jadi nggak se-advance iQOO. Yang belum nonton video iQOO 12 kemarin, langsung aja tuh klik cards-nya di kanan atas. Di luar itu sih secara performa dipakai daily fine-fine aja. Cuma early impression gue memang rada boros nih baterainya. Nantilah di versi global atau versi Indonesia, kalau rilis resmi, gue bakal tes lebih lanjut dan soalnya bakal lebih relate juga karena OS-nya kan udah VantageOS nantinya. Oke, itu kan prosesor. Jeroan lainnya gimana? Kita spek sheet, kita go through aja deh biar pada tahu speknya apa aja. Oke. Sekarang kita move on ke spek lainnya. Nah, di China sana X100 Pro RAM-nya tuh dari 12 sampai 16 GB, sementara internal storage-nya dari 256 sampai 1 TB UFS 4. Layarnya AMOLED LTPO 120Hz dengan peak brightness 3000 nits untuk HDR konten ini ya. Mirip sama iQOO lah, spek layarnya beda di refresh rate doang. Untuk baterainya 5400 mAh dan seperti tadi gue bilang tadi, early impression gue lumayan boros. Untungnya dikasih charger 100 watt. Lalu juga support 50 watt wireless charging. Untuk bodi depan belakang kaca ya, tapi soal desain bukan terlalu selera kami berdua. Kayak tekstur-tekstur gitu udah sedikit ketinggalan zaman. By the way, itu kaca kameranya ngeri cuy, nonjol terus nggak ada pelindungnya. Wah, mesti hati-hati banget nih. Lalu udah tersertifikasi IP68, udah stereo speaker, dan SIM tray-nya dual SIM only. Oke, sekarang ke bagian yang paling menarik, kamera. Nih kameranya by spec, dia di belakang ada 3 kamera, di depan ya 1. Yang di depan, yang di belakang itu utamanya pakai IMX 989 pasti ya. Itu artinya 1 inch. Dan untuk telenya gue kurang yakin ya sensornya apa. Ada source yang bilang OV64B, tapi itu kan 64 megapiksel, sementara di sini 50 megapiksel. Kalau di HW infonya antara OV64B atau IMX 758. Anyway, magnifikasinya 4,2 kali atau ekivalen 100 mm. Ultra wide-nya Gen 1, kamera selfie 32 megapiksel. By spec dan hasil gini konsep kamera di Vivo X100 Pro. Dia tuh kasih sensor utama IMX 989 berukuran 1 inch, gede, supaya 1-3 kalinya bisa dihandle dengan baik oleh sensor utama. Di atas 4,2 kali atau ekivalen 100 mm yang handle adalah lensa telenya. Sampai 10 kali hybrid zoom pun masih bisa bagus hasilnya.
Lensa telenya ini juga jangan lupa ya, versatile. Bisa dipakai foto makro karena focusing distance yang dekat banget. Cuma seperti biasa, gimana caranya cuy kita bilang sebuah kamera bagus kalau tidak ada perbandingannya, ya kan? Masuklah Oppo Find N3 yang di camera battle terakhir kemarin banyak diakui bagus hasilnya. Sebenarnya yang jelas lebih baik di Find N3 itu cuma konsistensi lensa ultra wide-nya. Vivo X100 Pro tuh sering overexpose dan lari warnanya, sementara N3 lebih konsisten di berbagai kondisi. X100 Pro antara ultrawide dan main camera aja bisa sesekali beda banget. Di luar itu, most of the time tipis banget perbedaan kualitas antara keduanya. Di good lighting, X100 Pro memberikan cooler image, sementara Find N3 lebih warm, namun sesuai kondisi asli. Soal detail, X100 Pro sedikit lebih bagus. Kondisi remang-remang juga sama, X100 Pro sedikit lebih unggul soal detail. N3 itu menangnya di skin tone dan exposure yang on point. Makin gelap, kesimpulan tadi semakin relevan. Kalau ngomongin tele, yang bagus ya tergantung berapa kali zoom yang lagi kita pilih. Gue skip ngomongin warna dulu ya dan dynamic range karena kadang bagusan di X100 Pro, kadang bagusan di N3. Langsung ngomongin detail aja kita. Kita mulai di 3x, di mana itu artinya optical zoom di N3 dan croppingan main sensor di X100 Pro. Ya hasilnya lebih detail di Oppo Find N3, secara itu kan native optical zoomnya. Di 4,2 kali, which itu artinya native optical zoomnya X100 Pro, ya bagusan di X100 Pro. Nah kalau bandingin sama-sama hybrid zoom di 6 kali zoom, Find N3 surprisingly lebih detail, padahal kan lompatan hybrid zoomnya lebih jauh loh, dari 3 kali ke 6 kali. Versus X100 Pro yang 4,2 kali ke 6 kali aja. Kita zoom lebih jauh lagi ke 10 kali hybrid zoom juga masih sama, lebih sharp sedikit di Oppo Find N3. Ada yang spesial sebetulnya di lensa tele X100 Pro, udah certified by Zeiss APO. Jadi ini intinya ya, lensa telenya diatur sedemikian rupa supaya meminimalisir color fringe di pinggir-pinggir gambar. Well, tapi at least di sampel ini sih N3 juga nggak ada color fringe ya. Tapi nanti coba deh gue explore lebih lanjut. Untuk portrait shot di optical zoom masing-masing sih sama-sama rapih edge detectionnya. Cuma generally X100 Pro warnanya lebih eye pleasing aja dibandingin N3 yang lebih natural. Kira-kira begitulah hasil foto Vivo X100 Pro dari observasi awal gue. Nih ada beberapa sampel yang bisa kalian lihat termasuk selfie camera. Tadi di taman burungnya Taman Mini ini keren banget sih tempatnya. Nyamuknya gila. Dapat berapa kamu kak? Dari tadi kak nyamuk kak. Udah dapat belum? 5. Di kerekam pakai apa men? Pakai 60 fps. Bagus. Bagus. Pakai 60 cakep. Stabil. Dynamic range oke ya? Oke. Ngomongin video, kamera belakang maksimum di 8K ya, lumayan lah. Jadi bisa di cropping setelah syuting. Di 4K 60 fps sendiri, well bagus sih, cuma menurut gue rada terlalu gonjreng aja, terutama kalau nge-shoot muka gue. Exposure-nya juga masih kadang belum pas. Yang notable adalah perpindahan antar lensanya ketika sambil nge-record yang smooth banget, bahkan ketika ngerekam di 60 fps. Udah bisa bersaing nih dengan iPhone 15 Pro Max soal pindah-pindah lensa while recording. Kita lagi naik odong-odong di Warawiri. Taman Mini. Oke, Warawiri ya. Sambil mau ngetes perekaman video kamera depan untuk Vivo X100 Pro. Ini 1080p 60 fps yang lagi gue coba ini. Ya. Masih ya. Maksimalnya 4K ya? betul, maksimalnya 1080p 60 fps. Nah, Oppo aja udah mulai 4K ya. Iya. Vivo udah mulai kanan nih. Ayo dong. Masa mid range bisa 4K? Ini flagship loh. Iya, mid range bisa 4K. Ini nggak bisa. Ayo dong. Alright, itu adalah first impression kami tentang Vivo X100 Pro. Gue sih berharap banget ya ini masuk resmi ke Indonesia, apalagi tahun lalu Vivo udah skip satu flagshipnya
di Indonesia. Mudah-mudahan TKDN semua nggak ada masalah. Udah keluar sih TKDN ya, cuman keluar TKDN Belum tentu barangnya dijual. dijual. Itu juga gitu ya. Mudah-mudahan gue berharap banget ini dijual resmi di Indonesia. Dan jadi sebenarnya juga masih banyak kesempatan buat Vivo untuk fine tuning lagi kameranya. Udah bagus kameranya, overall oke. Cuma maksudnya kalaupun ada kekurangan-kekurangan itu bisa lah di improve. Ada waktu yang cukup banyak ya buat softwarenya lebih matangkan, khususnya untuk bagian kamera. Biasanya kan memang software China berbeda ketika udah dirilis ke global. Yes, ini masih Origin OS, nanti global Vantage OS. Kita nggak tahu tuningannya bisa beda. Mudah-mudahan akan lebih baik. Alright, sekian aja video dari kami berdua kali ini. Gue Alesa, Gue Satish, and this is G2G. tunggu racun kami berikutnya. Bye guys. Ciao.